Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan bahas 2025 ini akhir tahun. Dari penglihatan saya itu air bah itu yang lebih besar itu sampai 1 meter atap rumah genteng itu udah telanjur terjadi. Ya ini untuk perhatikan ya, untuk yang memiliki jembatan di situ nanti jembatan itu tersebut akan jebol, akan putus. Ya di Jawa Timur ya di mana itu. 38 provinsi ini akan terjadi kena wabah penyakit sampai 3 tahun. 3 tahun itu 2026, 2027, 28. Nanti di bulan Agustus banyaknya vaksinasi di mana-mana. Kalau massal, PHK massal itu kan terus lanjut sampai 3 tahun lebih malah. Justru sampai 2030. Untuk banjir bandang masih ada. Gempa ini akan terjadi sangat besar sampai ada gempa 7,7 skala Richter sampai ada yang 8,9 maupun 90. 9,9 ya. Skala Richter itu ada nanti. Kebakaran aku melihat lagi, kebakaran juga ada. Gunung erupsi lebih besar. Kebakaran ini sangat dahsyat. Aku melihat juga kebakaran ya di Indonesia maupun di luar negeri. Terus aku melihat ada hujan es, nanti akan ada hujan es di wilayah Jawa Timur sekitaran itu. Lalu aku melihat lagi kecelakaan ini ya, diperhatikan. Untuk pesawat juga sering terjadi meledak pesawat, sampai kapal ada yang guling, ada yang kebakar. Kapal emang ada yang guling, emang kapal. Terus kebakar sampai ada yang tenggelam kapal. Kalau kemarin ya kapal memang udah terjadi tenggelam di tahun 2025 ini. Ya ini untuk perhatikan ya, mungkin ada terjadi lagi, berhati-hati kapal sampai ada yang tenggelam. Terus aku melihat ada kereta ini berhati-hati banget untuk kereta ya, kereta maskapai, kereta ini ya, kereta api. Itu perhatikan tuh, nanti akan ada kecelakaan di kereta. Ada yang kebakar, ada yang terguling ya, terpelosok ya keretanya. Itu untuk perhatikan. Terus kecelakaan di darat kayak contoh mobil atau bus nanti ada lebih parah. Aku melihat ada 10 mobil, malah justru ada 15-20 mobil tertabrak sama. Aku melihatnya ada Avanza warna hitam, mobil Xenia warna silver atau putih, terus ada mobil Honda Jazz juga aku melihat ada warna kuning di situ. Honda Jazz itu yang kecil ya, kayak sedan. Hampir aku melihat itu. Terus aku melihat ada bus. Ini entah daerah mana, busnya itu kacanya itu pecah, di belakang hancur, di depan kalau ibarat kata orang Jawa tuh rowak tuh, kepala bus tersebut tuh hancur semua, gak ada tersisa, gak ada orang satupun yang tersisa. Kalau longsor aku melihat itu banyaknya rumah-rumah yang lenyap. Longsor ini di daerah sekitaran Nusantara masih. Aku nggak mau sepil daerahnya mana, cuman aku melihatnya itu malam hari longsor ini menghancurkan semua rumah-rumah. Malam hari itu kayak jam 1 malam, jam 2 malam, bres langsung hilang rumahnya. Kalau kecelakaan ini aku melihat ada sangat mengerikan ya. Di daerah sekitar Jawa Barat kecelakaan ini, Jawa Barat ya, daerah Sunda lah ya. Ini sangat tragis, apalagi di Jagorawi. Nah ya. Terus kecelakaan ini truk ya, aku melihat ada sebuah jembatan atau sungai, truknya itu masuk ke situ. Terus ke daerah Sumatera juga ada kecelakaan sangat sadis, sampai ada gunung erupsi, sampai ada gelombang air. Kalau di Malaysia aku melihatnya kemarau kering di Malaysia, sampai ada gunung erupsi, sampai ada tsunami di Malaysia.
Perang negara nuklir terus lanjut lah. Aku nggak mikirin nuklir. Kalau nuklir itu terus lanjut sampai kapanpun. Gak ada kata damai, Mas. Kasus-kasus kejahatan, aku masih melihat kasus kejahatan yang paling viral di saya itu pembunuhan dan penganiayaan, penindasan dan anti toleransi. Aku melihat di sini kejahatan ini mengatasnamakan agama ini, saya ini agama ini untuk menghancurkan segalanya. Contoh, menindas umat manusia yang lain, menindas agama yang lain, itu nggak boleh sebenarnya. Itu justru orang itu harus ditindas oleh alam semesta. Paham? Jadi kayak gini, orang yang mengatasnamakan agama, justru orang itu akan ditindas oleh alam semesta, disaring, dibuang, dimatikan orang itu. Kenapa? Orang kayak gitu nggak akan pernah hidup dengan makmur dan damai. Justru orang tersebut akan disaring oleh semesta alam, dihancurkan melalui apa? Penyakit, ekonomi, pekerjaan, asmara dan sebagainya. Orang-orang yang merasa sok paling suci, orang-orang tersebut justru hidupnya lebih sengsara. Paham? Orang-orang yang teraniaya derajatnya lebih naik. Tahun 2026 nanti akan terjadi perang dunia nuklir. Perang dunia nuklir adalah di 2026. Ya lebih sadis. Terus aku melihat ada kasus-kasus korupsi makin banyak. Terus masalah apa ini? Perselingkuhan, perceraian, KDRT. Aku melihat ada lagi nih skandal artis maupun skandal pejabat. Aku melihat ada orang meninggal, ini artis antara penjabat. Nah, dua-duanya itu, aku justru melihatnya dua-duanya. Lalu aku melihat lagi kasus narkoba makin terus berlanjut sampai ada kasus korupsi. Kasus korupsi ini nggak akan bisa berhenti kapanpun, nggak bisa berhenti kapanpun. Terus lanjut sampai negara Indonesia bubar di tahun 2030 nanti. Lah aku melihat lagi ini dalam kasus politik, nah masih lagi kacau. Kasus politik lagi kacau balau. Di terawan saya, negara ini akan hilang semua jati diri dan bangsanya. Kalau di penglihatan saya, negara ini sebenarnya itu dijajah oleh negerinya sendiri. Karena apa? Melalui budaya Nusantara, melalui tradisi Nusantara. Contoh, tradisinya hilang, itu dijajah melalui apa? Melalui semua sistem kebudayaan Arab Timur Tengah masuk ke Nusantara, ingin mencari keuntungan di situ. Kenapa? Ingin bisa berkuasa agar Nusantara ini menjadi khilafah. Disitulah kunci sebenarnya. Nah, aku membocorkan ya, di tahun masa depan ini apa? Aku membocorkan orang-orang khilafah atau orang-orang Arab atau Timur Tengah sebenarnya mau apa Nusantara, ingin berkuasa agar Nusantara ini diganti dengan khilafah atau Arab Timur Tengah, dan Pancasila dihapus menjadi negara khilafah kayak Timur Tengah jadi Arab gimana-mana, adanya hojjah gitu ya, tahu bahasa apa intinya gitu ya, menjadi negara Timur Tengah ya. Nanti yang namanya Eyang Ismoyo Jati menjadi Eyang Abdul Aziz gitu ya, menjadi nanti makin lama makin ada nih. Nanti yang namanya makam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 menjadi Syekh Abdul Razak gitu nanti gitu. Kebanyakan gitu ya. Orang-orang Timur Tengah di negara Indonesia justru ingin mencari kekuasaan, pengen dipandang lebih mulia, lebih dipuja, lebih dipuji dan dihormati. Disitulah orang Timur Tengah kelicikannya, kebusukannya udah terjadi, dan mencari keuntungan lewat apa? Makan kuburan, hanya sholat.
matchnya ya lebih makmur ya. Ini roti menjadi 300 rel gitu ya. Ini air zam-zam lebih maksiat akan menggunakan anteng jodoh gitu ya. Ini sorban 300 rel menjadi orang lebih makmur dan menjadi orang berkhasiat. Ini roti bekas saya menjadi makmur. Orang kayak gitu banyak kan goblok, Mas. Jangan mau menjadi kacung-kacung orang tersebut. Ngapain Anda menjadi kacung tersebut? Malah cium kakinya, itu najis, Mas. Hei, para dedengkot. Para dedengkot yang pengen butuhnya Balawi itu songong nih. Rekam Balawi ini anjir. Hei, para pengguna Timur Tengah. Paham ini? Aku anti Arab. Aku anti Balawi. Orang-orang Timur Tengah khilafah. Nih, jariku tengah. Untuk kalian. Orang Timur Tengah belum mampu mengadu kesaktian saya. Saya cucu dari Ismoyo Jati, Bodronoyo. Belum pernah tertandingi kesaktian saya dengan orang-orang ilmu sakti dari Timur Tengah. Duel dengan saya, kalau bisa saya membuat Anda bisa mengalahkan saya dengan kanuragan saya. Saya akan sujud kepada orang Timur Tengah yang lebih sakti dari mandragunanya. Kayak orang babi siap itu. Tapi kalau Anda yang kalah, justru Anda yang lebih pergi dari Nusantara. Saya Jojo Ismoyo Jati, Bodronoyo. Ismoyo Jati dah yang Semar Sabdo Palon aku putune. Aku rapan sujud karo wong-wong Timur Tengah, wong maning karo wong Balawi nang kene. Iki Nusantara, uduh negara Arab. Salam rahayu bebas. Aku rapan sudi. Aku ya putune Ismoyo Jati. Ora ben sujud karo wong Timur Tengah. Apa maning negara aku jadi bangsa Arab. Orang sudi. Yeah. Aku putune Ismoyo Jati. Aku ora ben sudi negara aku dari wong Timur Tengah. Apa maning wong cadaran-cadaran jijik. Aku wong Ismoyo Jati, wong Nusantara, udah wong Arab. Pesan yang ke Soekarno Bung Karno, jadilah orang muslim yang muslim sebenarnya, bukan orang jadi orang Arab. Jadilah Hindu, orang Hindu yang biasanya, bukan jadi Hindu India. Jadilah Kristen, jadilah yang Kristen sejati. Jadilah orang Nusantara, Nusantara yang sejati, hakikat dan makmurkan. Jangan menjadi orang Timur Tengah, menjadi negara bangsa Arab. Paham? Ini adalah negeri Pancasila, bukan negeri bangsa Arab. Rahayu, rahayu, rahayu. Tahun 2030, negaraku Indonesia ini nanti akan menjadi negara monarki. Setelah itu tahun 2032 antara 31 aku melihat negara ini akan dikosongkan sepenuhnya. Nanti di antara kisaran 2040 lah ya, negara ini akan menjadi negara kerajaan Nusantara di tahun tersebut. Lah, aku dari tahun 37 nanti akan ada perang dunia ketiga melawan Indonesia dengan negara Australia, benua Pasifik atau Atlantis daerah tersebut. Nanti banyaknya negara-negara yang akan dihancurkan, dilenyapkan melalui tanah maupun melalui air di situ nanti. Banyaknya rumah-rumah yang dilenyapkan. Aku melihat ada lagi 2050 banyaknya bendungan-bendungan yang jebol semua ya 2050. 2080 nanti akan munculnya Imam Mahdi atau munculnya Yajud Majud atau Dajjal 2080. Ini ramalan saya. Cukup sekian dari kami. Salam rahayu. Kita itu sudah di swasta itu salam budaya, salam kebajikan. 2026 nanti banyaknya kondisi negara akan hancur dan buruk melalui ekonomi, semua sistem politik maupun pekerjaan, asmara, rumah tangga sampai wabah penyakit, PHK massal,
harga-harga bahan pokok akan naik terus sampai elemen-elemen air, tanah, api, angin semua bergerak semua. Di ramalan saya di tahun 2026 banyaknya tragedi-tragedi dan kecelakaan-kecelakaan sangat sadis. Sampai ada kasus-kasus yang formal dari kasus-kasus biasanya kayak pembunuhan, kriminal, kejahatan apapun, sampai kasus dalam pemerintahan juga ada nanti. Sampai kasus public figure, kasus pejabat skandal, kasus narkoba, korupsi, dan sebagainya akan terjadi. Terus masalah kasus-kasus perceraian, perselingkuhan, KDRT akan terjadi semua. Di tahun 2026 banyaknya kasus-kasus yang lebih besar, kasus pembunuhan dan sebagainya. Nanti aku melihat ada orang meninggal di tahun 2026 seperti penjabat, artis, figur juga ada. Yang aku tangkap itu aja ya. Kecelakaan juga makin sadis di tahun 2026. Terus aku melihat di tahun 2026 nanti ada fenomena alam, langit berwarna merah, sampai ada gerhana matahari merah, gerhana bulan merah. Terus aku melihat lagi gempa-gempa besar nanti 2026 lebih sadis, angkanya 8,9 skala Richter sampai 7,1 skala Richter. Dan aku melihat nanti 2026 nanti aku melihat ada tsunami, sampai ada banjir bandang yang sangat mengerikan, tanah longsor, gunung erupsi, kebakaran, hujan es di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, hujan es nanti. Wabah penyakit pun lebih sadis di tahun 2026, PHK massal makin ada, terus harga bahan pokok makin naik sampai bahan baku naik. Terus perang nuklir akan terjadi juga di mulai tahun 2026 makin meluncur, seperti daerah Maroko, terus Timur Tengah, terus lanjut ke daerah yang lain. Itu aja yang aku sampaikan. Salam rahayu, Kristus Dumadi. Swastiastu, salam budaya, salam bajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Untuk 2025 di bulan 6 ya, bulan 6 sekarang ya, bulan 6 atau 7, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12, untuk berhati-hati, jangan pergian kemana-mana, tetaplah berwaspada dan berhati-hati. Nanti banyak gejolak-gejolak alam semesta yang sangat besar di bulan-bulan tersebut. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Salam rahayu, Kipastu, Sudumadi, Swastiastu, salam budaya, salam bajikan.